Dari Pak Faisal salah siapa, Pak? Unconventional ya, tapi menurut saya semua ini terjadi karena mamanya. Ini agak berbeda sedikit nih. Aku Ini ya. salahkan mamanya. Mamanya yang paling salah sebenarnya dalam cerita ini. Di luar banget sih ini. One, two, three, four. Oke, halo 1% Club, kembali lagi di VAR Podcast. Kali ini kita akan sedikit ngomongin tentang film yang lagi hits banget nih. Salah satu format perselingkuhan yang agak lain ya. Kalau misalnya kita sering dengar orang-orang selingkuh dengan pelakor, dengan LC karaoke mungkin kan. Nah itu udah biasa gitu kan. Nah ini salah satu film nih memang agak sedikit unik gitu. Dia mengangkat perselingkuhan dan ini cukup termasuk kisah nyata ya filmnya. Nah dia berselingkuh dengan iparnya. Nah tentu saja kita nggak sendirian untuk nge-review atau ngobrolin nih tentang film ini. Di sini udah bersama Pak Faizul tentunya dan juga Dinda. Nah sebelumnya pasti Pak Faizul, Dinda udah nonton ya filmnya. Udah. Udah sih. Oke, kasih rating dulu dong. Dari Bentar. LC karaoke itu apa? Maaf ya, aku orang Malaysia, aku nggak tahu LC karaoke itu apa. Jadi orang sekarang Pak selain LC karaoke itu pemandu karaoke Pak, cewek-cewek pemandu di tempat karaoke. Kayak pemandu. Pemandu itu apa ya? Guide di ruangan karaoke gitulah, cewek-cewek seksi intinya itu. Saya nggak pergi ke karaoke, jadi gimana? Syukurlah Pak, berarti Bapak Alhamdulillah. terhindar dari itu. Saya mau ngomong itu. Cek. Oke, nah coba sebelum kita ngebahas filmnya nih, kasih rating dulu nih. Overall dari experience kalian nih, udah nonton film ini dari 1 sampai 10 Pak Faisal. Terkait film Ipar Adalah Maut. Kasih nilai berapa Pak? Mungkin daripada segi psikologinya tuh saya kasih rating 8 ya. Benar-benar menunjukkan manusia tuh gimana, yang kita tuh nggak sempurna dalam segala hal. So saya kasih rating 8 ya dari situ. Kalau Dinda? Kalau aku kan tadi udah dari sisi psikologis ya. Mungkin kalau aku karena perempuan nih aku lebih suka yang drama-drama kali ya. Nah kalau aku dari segi drama sih filmnya cukup asik, ceritanya cukup ya berbeda gitu. Kalau aku ratingnya sih 8,5 sih. Untuk perempuan kayak aku tuh filmnya kayak wah banget gitu. Expected nggak sih sebenarnya kayak perselingkuhan itu terjadi sama ipar gitu? Kalau dari sisi Pak Faizul gitu, expected nggak kalau misalnya memang ada ya ternyata selingkuh nih sama ipar gitu loh? Em, Daripada jalan ceritanya itu, menurut saya semua orang di dalam cerita itu sebenarnya nggak bernasib baik. So daripada Mas Arifnya kepada Raninya kepada Nisanya, ya so mereka tuh kurang bernasib baik aja. Jadi daripada awalnya tuh waktu mula-mula ketemunya itu kayaknya udah kelihatan ya bibit-bibit itu, mungkin karena udah tahu judulnya juga ya, Ipar Lah Maut, yang sinopsisnya itu udah tahu ya, tapi bila kita lihat pergerakan movie itu kayaknya it's no choice gitu lah. Tapi sebelum nonton Ipar Adalah Maut ini, Bapak pernah tahu nggak sebelumnya case bahwasanya ada memang perselingkuhan itu potensinya sama ipar itu ada gitu. Udah di Malaysia baru-baru ini lagi sama artis sama artis. Tapi mereka saudara juga gitu. Oke. Ini di Malaysia ya? Boleh Google nih. Nama artisnya tuh Alif Aziz. Alif Aziz nih nikah sama Bella. So, kedua-duanya artis. Bella nih artis yang lebih terkenal daripada Alif lah gitu. Nah, Alif nih udah pernah ada reputasi selingkuh beberapa tahun kemarin. Udah bertaubat gitu. Baru-baru nih keluar lagi selingkuh lagi. Malah kali ini lebih gede case-nya. Hingga 12 orang udah diidentify yang melakukan selingkuhan sama dia. Ini adalah 24 bulan. Termasuk adiknya si Bella. Oke. So, kalau di compare sama cerita Ipar nih, is nothing lah. Right? Karena, you see, orang ini udah ada rekod berselingkuh
Nggak ada orang yang nggak tahu yang dia ini pernah selingkuh. Nggak ada orang yang di Malaysia tuh nggak tahu yang dia ini udah ada istri, tapi masih ada 12 cewek yang kita tahu ya, yang kita nggak tahu tuh wallahualam ya berapa lagi ya. Menurut aku dia kayak lipas. Untuk step satu yang kita tahu ada 3 lagi yang di belakang itu. Apa? Di sini panggilnya apa? Cekoa. Kecoa. Kecoa. Ya, di Malaysia panggilnya lipas kan. Step satu yang kita Oke, nampak oke. itu ada 3 atau 4 lagi yang bersembunyi gitu. Nah, yang kita ketahuin 12. Emang adiknya nggak tahu kakaknya sama abang iparnya tuh masih nikah? Tahu kan? Tapi adakah ia menghalang dia untuk meneruskan perhubungan sama abang iparnya tuh enggak. Jadi for me psikologinya tuh daripada segi menarik sih, karena kalau kita tuh lihat psikologinya cowok dan psikologinya cewek itu kayak film ini ibaratlah mau tuh benar-benar menunjukkan kelemahan manusia tuh nggak ada yang sempurna. Benar. Karena juga sebenarnya hal ini nih salah satu fenomena yang ya dibilang unik sih. Karena nggak common kan di Indonesia gitu kan. Perselingkuhan, biasanya orang ya tahu perselingkuhan karena faktor pelakor, mau itu sama teman. Tapi karena ada satu produser yang mengangkat ini, jadi akhirnya ini menjadi hal yang menarik juga. Tapi ngomongin nih dari jalan ceritanya, ini pasti kita udah ini ya, udah bisa menilai nih. Kalau menurut Dinda lah, personal ya, dari ketiga karakter nih, atau keempat karakter sebenarnya, yang paling utama ada ibunya, ada Rani, ada Nisa, sama si Aris ya. Menurut Dinda, dari empat karakter ini yang paling salah, yang memicu si perselingkuhannya ini siapa? Ini kalau dari pandangan aku sih ya, kalau menurut aku sih yang memicu perselingkuhan sih ada di Aris. Ada di Aris. Oke, keep dulu alasannya. Semuanya Iya salah dong. cowok guys. Cowok nggak akan pernah benar, salah cowok terus. Bukan Aduh. seperti itu, Pak, tapi memang karena si karakter Aris ini menurut aku tuh kayak ya kalau yang udah nonton sedikit ada satu adegan di mana dia itu memicu perselingkuhan gitu menurut aku. Coba aja kalau dia tidak seperti itu ya mungkin perselingkuhan tidak akan terjadi. Oke, kalau kita keep dulu, salah Aris nih ya, Iya. dari sisi Dinda. Kalau dari Pak Faizul salah siapa Pak? Unconventional ya, tapi menurut saya semua ini terjadi karena mamanya. Ini agak berbeda sedikit nih. Aku Sini ya. salahkan mamanya. Mamanya yang paling salah sebenarnya dalam cerita ini. Di luar banget sih ini. Nah ini menarik nih. Tadi kan kita keep dulu nih alasan Dinda. Tapi Terus siapa? Oh iya. kalau saya tetap salah si Raninya Pak. Karena memang Raninya ini kalau misalnya kita bilang cewek-cewek parlente Pak. Kalau parlente itu bahasa Indonesianya tuh genit. Cewek-cewek genit. Ya kita kan sebagai cowok kena cewek yang kayak gitu ya sekali dua kali it's okay lah. Tapi kan kalau dalam cerita ini orang itu udah memang intens dalam waktu yang lama kan, ya lemah juga kan. Tapi menariknya Pak Faizul kenapa salahi mamanya, ibunya? Karena mereka bertiga nih cuma menurut perintah mamanya. Kan daripada aslinya tuh. Emang si Rani mau tinggal sama mereka? Enggak. Iya. Emang si Nisa mau Raninya tinggal sama mereka? Enggak. Malah dia keberatan lagi ya. Emang suaminya tuh mau si Rani itu tinggal sama mereka? Enggak. Jadi siapa yang nyuruh Rani itu tinggal sama mereka? Oke, berarti istilahnya kayak pemicu awalnya nih karena si ibu, perintah ibunya itu tadi ya. Tapi Menurut saya, karena mereka tuh sebenarnya cuma sekadar mau menurutin perintah ibunya. Tapi Pak kalau misalnya udah dalam situasi kayak gitu kan ya udah gitu namanya kita harus menjalani. Ya berarti menurut aku tetap ada pemicu lain sih selain ibunya yang memang menjadi pemicu api sih menurut aku. Ya itu menurut aku ya datangnya dari si Aris. Kalau kita kan udah nonton ya semuanya. Jadi menurut aku ada satu adegan di mana kayak ada beberapa adegan sih, cuman satu adegan banget tuh yang katanya di mobil, inget gak? Yang mengajak ke hotel. Kenapa bisa Aris ada pikiran seperti itu? Padahal dia tahu itu iparnya gitu loh. Kenapa harus diajak ke hotel? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba, yuk kita ke hotel, yuk mau nggak gitu? Kan karena udah mula. Oh ya. Ya, kan karena udah mulanya accident-nya di rumah ya. So, karena udah mulanya di situ jadi diajak. Ya. So jadi
menurut saya kenapa mereka bertiga tuh nggak mau hal ini berlaku sebenarnya kan. Dan mereka tuh sekadar menuruti perintah mamanya ya. Kemauan ataupun em, permintaan ibu gitu kan. Nah, emang ibunya nggak ada niat jahat, tapi semua ini bermula daripada ketiga-tiganya mau mentaati perintah ibu. Oke. Tapi sebenarnya ibunya juga udah ada feeling kan, Pak ya? Iya. Kalau misalnya kita lihat dari iya telat, tapi sebenarnya ibunya juga udah memberikan peringatan kan sama si Raninya beberapa kali ya kalau kita lihat dari filmnya. Jangan macem-macem gitu di rumah sama ini. I think peringatan itu lebih kepada jangan nakal-nakal ataupun mamanya pasti nggak kepikiran ya karena menurut dia tuh dia udah dapat menantu yang cukup baik. Dan kalau kita lihat karakternya Mas Arif itu emang emang menurut saya ya dia adalah suami yang jauh lebih baik daripada banyak suami lah. Anaknya dijaga, tukar tempat ya sama istrinya kan, basuh piring lagi, mengambil adiknya, mamanya, apa aja yang dimaukan oleh istrinya itu dibuat. So kalau kita tolak bahagian dia berselingkuh itu, emang dia bukan suami idaman? Kalau buang aja bagian selingkuh itu, Iya. adakah dia bukan suami idaman kebanyakan cewek? Malah untuk kita tuh sangat mudah mempersalahkan Rani ya. Ya, Hmm. tapi look aja daripada POV si Rani. Mamanya ngomong kalau mau cari suami, cari yang kayak gimana? Cari kayak Mas Aris. Kakaknya sendiri ngomong kalau mau cari suami ataupun pacar, carinya orang kayak gimana? Kayak Mas Aris. Nah, di rumah mamanya di ngomong gitu, di rumah kakaknya di ngomong gitu, pergi ke kuliah, teman-temannya lagi ngomong, kok ganteng banget ya Mas Aris itu perfect sekali dia. Nah, lu di hari-hari dengar yang kayak gitu, emang lu bisa nggak ada apa-apa perasaan langsung kan dia cuma manusia. Aku bukan mau ngomong Rani itu orang baik ya. Aku cuma ngomong daripada segi psikologi. Kalau kita tuh hari-hari ditanamkan persepsi itu, emang lama-lama kita kan terima. Itu kan manusia. Kalau kita tuh udah ngomong, lu hari-hari jahat, 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 orang baik juga bisa jadi jahat tuh. Tapi kan tetap harus ada akal sehatnya bahwasanya meskipun dia didikte dengan keluarganya, dengan si Nisanya sendiri dan dengan teman-temannya bahwasanya suami ideal lah kita bilang seperti Mas Aris, tapi kan dia tetap harusnya bisa mikir, Pak. Itu iparnya gitu loh. Benar, benar. Cuma I think kita tuh underestimate ya Hmm. peranan emosi dalam hal ini. You have to understand again ya. Ini aku bukan menanggarani dia perilakunya, aku cuma ngomong mengenai psikologi manusia aja. Nah, orang ini dikira sebagai perfect di orang-orang sekelilingnya. Benar nggak? Dan menurut dia juga orang ini baik banget. Ya, benar-benar idaman banget, nggak sangka lah gitu kan. Udah tinggal lagi, udah lihat orang ini perilakunya memang baik, bagus, perfect guy gitu kan. Nah, for me, the main problem kenapa logic itu udah dikalahkan sama emosinya adalah waktu dia tuh diselamatkan oleh Mas Arif daripada pelecehan itu. Jadi dia tuh di-elevate daripada cowok yang sangat baik kepada hero dan penyelamat loh. Ngerti nggak? Hero. Lu udah jadi hero untuk gue. Momen itu ya yang emosional logiknya itu udah dikalahkan sama emosionalnya. Ya. Oke, make sense sih. Ya. So for me mungkin karena udah tua ya. Kalau karena udah tua nih kita tuh selalu pikir ya orang tuh jadi jahat kenapa ya? Kalau dulu waktu muda orang ini jahat. Ya udah dia jahat. Sekarang nih lebih kepada kenapa lu bisa bikin kayak gini? Mau ngerti aja. Nggak terlalu ngejudge gitu. Oh jadi bila aku tuh nonton gitu kayaknya for me ya. Kayaknya takdir mereka tuh kayaknya kuat banget ya. Kalau benar ya, benar-benar berlaku seperti apa yang dalam movie. Karena si Mas Arif tuh nggak ada niat daripada awal. Si Rani juga daripada segi movie-nya ya. Cuma
diletakkan di dalam keadaan yang ya karena itulah. Jadi karena itu iparlah maut. Jangan, no matter what, masih bukan muhrim. Tapi sebenarnya kan kalau dari sisi sebenarnya juga dari sisi judul lah kita bilang ipar adalah maut. Berarti kan si Raninya nih yang memang membuat petaka kan. Kalau misalnya kita lihat dari sisi judul, berarti kan sebenarnya si pembuat film atau orang yang memang mau mengkemasi film ini menggambarkan bahwasanya ya si Raninya ini yang salah gitu loh. Karena memang meskipun istilahnya kan gini, dia itu meskipun udah disodorkan didikte dengan berbagai macam kesempurnaan Aris lah gitu kan. Tapi at least dari segi protektif diri sendiri gitu loh, dan dia tuh kayak masa sih lo di kalangan lo, di seumuran lo gitu, dan di zaman sekarang gitu lo nggak bisa mencari, meskipun lo dapat dapat asupan semua ya, kenapa dengan sosok si Aris ya kenapa yang nggak cari yang serupa gitu, kenapa ya harus si Arisnya gitu. Sama aja kayak yang Alif di Malaysia itu. Emang nggak ada yang tahu dia udah nikah? Satu Malaysia tahu dia udah nikah. Masih ada 12 orang yang masih berhubungan seksual dengan dia. Well, berhubungan dengan dia, seksual ataupun nggak tahu ya. Tapi itu salah laki-lakinya nggak sih, Pak? Karena Dan kan ada 12 wanita tuh. Emang wanita tuh nggak pernah salah. rayuan Udah laki-laki tahu nih. maut, Pak. Nah, lihat aja si Alif itu tinggi, ganteng, bisa nyanyi. Dia tuh kalau nyanyi kepada lu tuh, aku sebagai laki juga lihat, damn son, cair aku. Ya, kalau aku ada ovari, pecah ovari aku. Ya, itu statementnya. Ya, kalau statement cewek-cewek di Malaysia tuh, pecah ovari saya melihat ini. Nah, dan kita tuh bisa ngomong, iya, lelaki itu salah. Nah, daripada segini mungkin kita tuh bisa berbincang mengenai lelaki yang dikategorikan sebagai late bloomer. Oh, berarti Arisnya ini. Ya, Arisnya ini late bloomer. Nah, contohnya kalau dia tuh daripada awal udah disukai oleh banyak wanita, dia tuh udah ngerti tuh game Rani itu. Mencoba goda dia. Ngerti nggak? Bisa dielakkan. Soalnya dia tuh daripada segi ceritanya itu benar-benar nggak main-main waktu muda, kenal pacaran terus mau nikah. Ya, orangnya segitu kan. Lurus. Apa polos ya kalau di Indonesia? Ya? Polos. Iya. Nah, orang seperti ini emang dia ngerti game-game cewek yang menggoda dia ini? Enggak. Dan banyak lelaki yang di Malaysia yang kayak gitu, yang nikah muda, waktu itu nggak ada siapa-siapa mau dia kecuali girlfriendnya lah. Nah, udah jadi istri. Nah, rezekinya makin murah, udah makin oke, perusahaannya apa semua tuh udah makin populer. Tiba-tiba ada banyak lagi yang mau walaupun udah tahu dia tuh ada istri. Right? So, untuk lelaki yang kayak gini, late bloomer, jadi mereka tuh akan senang terjebak dalam perselingkuhan. Karena mereka tuh nggak pernah ada experience daripada awal menangani cewek-cewek yang datang menggoda mereka. Oke. Kalau lu artis ganteng, handsome banget daripada awal dan memang udah ada banyak peminat gitu kan. Kan biasanya kayak gitu ya. Yang ganteng, yang udah daripada awal lah. Kan nikah tuh aman-aman aja. Karena mereka udah biasa. Yang kayak late bloomer, ugly duckling yang dulunya hudu sekarang udah makin oke. Iya, yang itu. Kan banyak ya yang jadi menteri kan dulu buruk nggak ada yang mau. Nah udah jadi menteri tiba-tiba, woi banyak yang mau. Benar nggak? Di Indonesia juga sama, di Malaysia Iya. juga sama. So jadi ini kita panggilnya cowok-cowok late bloomer. Jadi aku tuh selalu ngomong ya, emang kita tuh kan nggak sempurna ya. Dan jadi kalau kita tuh nggak sempurna, jadi mungkin kita tuh nggak perlu meletakkan pasangan kita tuh dalam daripada segi mereka tuh nggak bisa buat silap. Kalau mereka tuh buat silap, aku akan hukum separah-parahnya, gitu, right? Sebab tuh saya ngomong kan, kalau lu lihat Mas Aris tuh daripada awal tuh niatnya apa? Cuma mau bantu istri, mau bantu adik iparnya, mau bantu mama mertuanya. Itu dari Betul. niatnya dari awal. Nggak ada niat jahat daripada awal.
tapi diletakkan di dalam kedudukan yang bisa menjadi kayak gitu, dan dia tewas karena nggak cukup pengalamannya, dia late bloomer. Ya berarti tergoda kan Pak si Ya, Arisnya. iya. Betul kan? Yang Berarti salah menggodanya siapa? Aris. Rani, tapi Itu dia. dia mempunyai Tapi nggak ini juga, maksudnya kita nggak bisa bilang Rani yang menggoda seutuhnya sebenarnya gitu, karena si apa namanya ya memang dari si Arisnya juga open gitu. Mm. dia ya memulai duluan lah sebagai lelaki. Karena kan menurutku perempuan tuh kalau nggak dimulai malu-malu kucing gitu sih. Nah ini tuh kayaknya Arisnya tuh juga kayak mancing-mancing gitu ya. Kira perempuannya Emang benar Terus lah. perempuan nggak akan mulain? betul. Menurut saya enggak dah. Berdasarkan pengalaman saya tuh enggak. Aku dapat banyak loh DM. Oh ya, Ya, yang mulain perempuan. Banyak. So, jadi for me, the idea of perempuan nggak mulain mustahil. Tapi maksudnya tapi kalau dari ini ya Pak ya, kalau dari jalan cerita film itu kan memang si Raninya nggak mulai kan, si si Rania nggak memulai menggoda gitu loh Pak. Nah jadi sebenarnya memang secara apa namanya dari awal film itu kan kayak sudden moment semua kan ya, sudden moment, sehingga ya first step yang paling fatalnya itu dilakukan si Aris betul banget. gitu ya. Dia nggak ada pengalamannya, dia nggak ada mentalnya, itu nggak cukup. Nah tapi salahnya si Rani ini juga mengiyakan kayak gitu kan. Pikir panjang. Nah, jadi kembali lagi gitu loh. Istilahnya kayak kalau tadi POV Pak Faizul, ini kembali lagi nih Pak ke apa namanya? Yang salah ibunya. Itu kan sebenarnya hanya faktor kecil di awal, Pak. Tapi itu kan permulaannya. Tapi kan secara flow mereka dari awal sampai akhir itu kan tetap tidak ada faktor ibunya lagi di dalamnya. Itu menurutku sebuah pilihan sih Pak yang bisa diambil. Jadi ketika menghadapi beberapa situasi, ya pilihannya lo mau ngambil atau enggak. Kalau lo ambil, ya berarti lo udah tahu dong konsekuensinya akan kayak gimana. Menurut aku sih kayak gitu. Karena pemikiran kayak gitu tuh beroperasi yang nggak ada gray. Semua orang itu sama ada baik ataupun jahat. Nah, saya itu beroperasi dalam pemikiran kebarangkalian dan kemungkinannya. The moment ibunya ngomong kayak gitu dan mereka bertiga tuh bersetuju, kebarangkalian daripada nggak jadi apa-apa kepada jadi sesuatu tuh udah naik banyak kan, daripada segi matematiknya gitu. You cannot win a lottery kalau nggak beli tiketnya. Tapi apakah dasar hal keputusan ibunya itu bisa dijadikan sumber kita bisa bilang permasalahan ini adalah salah ibunya gitu? Sebenarnya yang dimana aktor utamanya adalah Rani dan si Arisnya gitu. So for me, kalau ditanya siapa yang salah, pastinya Aris. Karena dia kan ketua keluarga. Nah, salah ya, yang benar-benar salah dalam hal ini pasti Aris. Tapi pemicunya masih ibunya. Karena kalau dia nggak ada permintaan yang kayak gitu, semua ini kayaknya nggak akan terjadi ya. Ya, itu aja. Dan macam yang saya ngomong tadi, the goals untuk ketiga-tiganya itu sebenarnya benar-benar mau menaati permintaan ibu. Niat asalnya baik, tapi caranya itu Tapi kan juga niat ibunya itu sebenarnya baik juga kan Pak, karena ibunya itu takut sama karena kan Rani ini juga di dalam ceritanya anak yang dimanjakan lah gitu, anak yang dijaga banget gitu kan. Nah jadi didasarkan kenapa ibunya meminta pertolongan sama si Nisa dan si Arisnya karena memang biar ada yang ngejagain gitu kan. Nah itu kan niat berarti kan nggak istilahnya menghalalkan cara. oke. Everyone, I mean, if you watch the movie ya, if I were to be objective about it, nggak ada orang yang mulanya dengan niat jahat, nggak ada. Mas Aris juga nggak ada niat jahat daripada awal. Nah, kalau kita tuh cuma bisa menilai orang berdasarkan niat, majority orang baik sih. Ya?
ahli politik yang jahat, aku ambil duit negara nih karena aku tahu mau nafkahin janda, niatnya baik. Ah, aduh, Ya, karena ada fatwa ya, siapa yang ya. ya menjaga janda tuh bisa ya dapat Iya, pahala iya, banyak ya. Ya, niat baik. Ya, tapi niat tuh nggak menghalalkan cara. Kan udah dikasih tahu ya, ipar itu adalah maut. Ada sebab kenapa jangan tinggal sama non muslim. Emang mamanya nggak tahu. Nah, dan kita tuh selalu diomongkan juga dengan ketakutan surga tuh di bawah tapak kaki ibu. Nah, di saat itu kan permintaan dia tuh innocent. Benar nggak? Nggak ada yang niat jahat, yang niat baik. Sorry, nggak ada yang berniat jahat dalam cerita itu, tapi karena permintaannya itu dituruti dan diletakkan dalam keadaan yang menaikkan risiko perselingkuhan. Itu aja. Haris juga manusia, Rani juga manusia, Nisa juga manusia. Semua orang bisa buat kesalahan, termasuk mamanya juga. Cuma for me, the POV of menyalahkan cuma satu pihak tuh bagi saya kurang setuju ya. Bukan aku mau menangkan Haris karena dia coba, enggak. Karena for me, setiap orang tuh ada kelemahannya, ada keburukannya, dan mengharapkan si cowok itu berperilaku secara perfect, nggak ada kelemahannya, to me it's unrealistic. Itu aja. Jadi menurut lo Din, ketika lo nonton inilah, ini POV dari cewek ya. Menurut lo, ketika lo nonton film ini, lo melihat sosok Aris yang perfect begitu, terus dia selingkuh, ada ini nggak? Jadi ada traumatis gak lo memilih cowok dalam memilih cowok nanti ke depannya? Pendapat pribadi lo? Gimana ya, kayaknya sedikit ada rasa takut sih, karena kan in case tuh menurut aku cowok yang kayak gitu tuh lebih pandai menutupi kebohongan. Setuju nggak sih Pak? Karena menurut aku kayak, oh dia nih hanya menunjukkan sisi baiknya aja nih, kayak dia menunjukkan rajin sholat. Oh berarti ada bukan tadi kalau dibilang Pak Faizul kan mungkin salah satu faktor utamanya adalah late bloomer gitu kan. Apa ada indikasi faktor munafiknya juga Pak si Aris ini? Jadi dia menutupi kebaikannya Iya. Pak, padahal tuh dia kayak mau apa ya, mau lebih mencoba-coba gitu loh. Nah, ini yang saya masukkan emosi ya. So, contohnya kalau udah tahu dia selingkuh tuh, nggak ada baiknya. Dibikin 99 kebaikan yang nampaknya yang jahat itu, yang selingkuhnya itu. Jadi itu maksudnya emosi. Nah, kalau kita tuh berpikir secara logikanya gitu kan. Nah, simple question ya. Kalau selingkuh tuh biasanya yang akan diketahui dulu cowok atau cewek? Cowok. Cowok. Kenapa cowok tuh kalau selingkuh pasti diketahui? Memang sekarang banyak peran yang selingkuh itu cowok sih. Yang banyak tersorot di media, mungkin dipublikasi. Nah, itu berfakta ataupun opinion aja. Beberapa aku juga setuju sih. Nah, kayaknya pengalaman nih. I will be very honest. Aku pernah ada orang yang aku janda deketin aku. Walhal udah masih ada suami. Suaminya call aku. Waduh, My personal experience. waduh. Ya, Ashka, aku minta maaf bro. Istri lu kabarin pada aku dia udah cerai. Ya aku tahu, aku udah lihat message kamu. Gitu kan. Kan nasib baik aku juga nggak ada apa-apa. Dia bilang terima kasih ya lu profesional gitu kan. Ya. Banyak orang yang ada pacarnya masih diam-diam aku. Reply gitu. Oh bagus ya, nge-gym dan apa semua tuh. Oh rumah kamu semak sekali ya. Mau nggak aku datang? Wah baru aja upload story nih. Makan sama pacarnya. So for me, cowok tuh bila selingkuh selalunya akan terperangkap dulu karena cowok itu sebenarnya orang yang bosan. Mereka tuh rutin. Bangunnya jam segitu, minumnya apa, breakfastnya apa. Lari dikit aja. Kenapa beda nih? Ya? Iya. Ya. Kita tuh sokong tim bola yang sama udah 20 tahun loh, nggak menang-menang masih sokong. So jadi menurut saya ya, cowok tuh lebih setia.
Dan setiap kali mereka tuh tertangkap karena ada perubahan daripada segi rutinnya. Berarti dia mau mencoba kan? Intinya tuh dari niat dia yang mau mencoba. Akhirnya ketahuan. Ya Gini, nggak sih, Pak? gini, benar. Karena daripada segi perilaku ya Hmm. cowok nih kan merekanya risk taker. Mereka tuh suka daripada beribu tahun dulu yang pergi berperang menahluki negara dan apa semua tuh Hmm. cowok. Cewek aman aja duduk-duduk di rumah besarkan anak, masak, oke. Nggak ada ambisi, ya. So cowok tuh memang perilakunya daripada dulu. Nah, ada orang pernah cerita teori gini ya. Kalau cowok itu straight, lurus ya. Dan kalau dia tuh diberi peluang untuk selingkuh dan nggak akan ada yang tahu yang dia akan selingkuh, Hmm. 99% akan pilih untuk selingkuh. Kalau dia diberi peluang untuk selingkuh dan nggak akan ada yang bakal tahu, 99% akan pilih untuk selingkuh. Nah, from a POV of cewek, mereka tuh pikir kalau selingkuh tuh maksudnya dia udah nggak sayang aku ataupun dia maunya sama yang lain ataupun apa. But untuk cowok, sex can be just sex. Kita tuh bisa melakukan seks tanpa perasaan. Kalau itu aku setuju sih. Iya, ya. Jadi Kalau itu kita tuh setuju sih masih, aku. aku memang kenal orang yang di sosial medianya tuh, oh my god, suami penyayang, bla 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 bla, tapi di belakangnya main cewek. Ya berarti benar kan kalau cowok itu hanya mau memenuhi nafsunya. Melampiaskannya dengan ya salah satu perbuatannya kalau nggak selingkuh ya menyewa-nyewa cewek untuk apa ya namanya untuk menuhin nafsunya dia sih intinya. Iya, Iya berarti iya, betul di iya. kasus film ini Haris salah. Tetap balik lagi ke Aris yang Nggak salah. ada yang nggak bersetuju yang Haris itu salah. POV-nya itu, adakah cuma dia seorang yang salah? Karena menurut aku setiap orang, even Donisa, ada kesalahan dia. Oke, menarik. Mungkin kita tadi udah stand for kesalahan figur-figurnya. Ibunya ada salah, terus Arisnya ada salah, Raninya juga pasti salah. Nah, sekarang coba kita bahas Nisanya. Kalau menurut Pak Faizul, Nisanya salah di mana, Pak? Kan seharusnya dia pure korban, bukan? Iya, memang dia korban paling besar, right? Sebenarnya nggak ada yang menang dalam cerita ini. Emang Aris menang apa? Reputasinya musnah, kerjanya musnah, hilang anak, ya. Emang sama Rani nggak juga. Jadi he lost everything ya, ya. Sekurang-kurangnya untuk Nisa bisnisnya viral. Orang Iya, bersimpati, betul. jadi lebih berjaya, jadi ikon dan pelbagai. Rani memang mengambil jalan real life-nya kayaknya. Memang jadi pelakor tegar gitu. Sama pelakor yang proud, ya gitu kan. Berdiri sendiri dia ya. Ya udahlah. Aku udah Sosok sih. dibenci kan, jadi ngapain? Let me wear it with pride, you know. So for me, I never understand ya. Kayak nggak ada kesal gitu kan. Nah, but if you look at it again from Anissa punya point of view, lu dikasih suami yang baik. Hmm. Suami lu tuh benar-benar menurutin semuanya, right? Malah menanggung adik kamu atas permintaan kamu dan ibu kamu. Nah, again, aku tanya satu aja, buang aja yang perselingkuhan itu. Emang dia lelaki yang teruk? Enggak. Dia benar-benar suami idaman. Semua orang ngomong cari suami yang kayak dia. Ya, lo nih berselingkuh tapi movie-nya masih karakternya tuh masih oke untuk Arif. Ngerti nggak? Ya, banyak orang tuh kalau selingkuh gitu kan, daripada segi portrayal of karakternya itu udah parah banget, lalu bangsat banget gitu. Nggak ada yang mau bikin penyelingkuh ini baik. Ya, masih menunjukkan tanggung jawabnya sebagai papanya. Waktu diminta cerai dia masih nangis, kesal, right? Jadi selain daripada perselingkuhan itu, menurut saya dia nggak ada silapnya sebagai suaminya. Nah, Nisa tuh dikasih pilihan untuk memahami, mengampunkan, perbaiki together. Tapi dia memilih untuk ya udah cerai. Itu trauma sih Pak namanya. Karena kan kayak
Menurut aku pribadi kalau dalam suatu hubungan itu kalau misalnya kesalahan apapun menurut aku masih bisa dimaafin sih, kecuali perselingkuhan atau kayak pengkhianatan. Itu tuh udah menurut aku kesalahan yang besar, karena in case beberapa kasus kalau untuk perselingkuhan itu rentan untuk dilakuinnya lagi tuh, lebih besar. Karena kayak, "Wah udah mencoba nih lebih enak yang di luar, udahlah kita coba lagi aja kali ya, dengan cara yang lebih berbeda daripada sebelumnya." Jadi tuh, kalau untuk lelaki untuk melakukan perselingkuhan tuh pasti pemikirannya tuh jalan. Ada lagi hal-hal baru yang dilakuin untuk menutupi perselingkuhan itu. Jadi memang itu menurut aku rasa rasa trauma dari Nisa pribadi sih, dan menurut aku pilihan Nisa untuk, apa ya, hidup sendiri, fokus kepada anaknya si Raya, dan membangun bisnisnya lagi biar lebih berkembang, itu menurut aku udah pilihan yang bagus banget sih, iya. Dan apalagi juga selingkuhan sama adiknya. Iya, itu udah fatal banget sih, sama orang lain aja sakit loh, apalagi sama keluarga, gimana mau lihat si Raninya ini. Ya kan, jadi kan itu kan emosi. Tapi kan berarti apakah berdasarkan itu keputusan Nisa untuk tidak mau menerima Aris itu sebuah tuh kesalahan, Pak? Itu kan pilihan dia. Tapi kita tuh buat keputusan, kita tuh buat pilihan, dan kita perlu bayar harganya. Itu aja. So for me, Mas Aris buat keputusan untuk cheating. Apa yang didapat hari ini setimpal dengan apa yang dibuat. Kan, tapi keputusan untuk memaafkan dan menerima, memperbaiki itu kan di tangan Nisa. Nah, dia pilih untuk enggak. And it could be for kayak gitu trauma, you can argue. Iya. Ya, it can be trauma, benar. Ya, kita bukan deny ya, yang trauma itu real, is real. Lebih lagi oleh adiknya sendiri gitu. But again, kita patah balik aja. Aris at the end of the day menurutin apa yang dimaukan oleh istrinya, membenarkan adik iparnya tinggal dengan mereka. Dia nurutin permintaan istrinya dan ibu mertuanya, dan dia manusia, dia nggak lari daripada kesilapan. Nah, for me again, adakah Nisa nggak ada salahnya? For me, daripada segi itu, first, lu nurut, lu minta itu, kan, sepatunya nggak usah set boundary gitu, Oke. kan, set boundary aja. Lu udah tahu adik lu kayak gimana, ini semua tuh bisa dielakkan dengan lu cuma ngomong pada mama, nggak boleh mam, bukan muhrim, bisa mungkin tinggal rumah dekat nggak apa-apa. So for me, semua orang ada kesilapannya. Obviously Nisa punya kesilapan tuh yang paling kayak kecil, right? Dia nggak minta semua itu, dan akhirnya tuh dia ada pilihan. Karena adakah dari dalam cerita tuh Aris itu kesal ataupun enggak? Now, ada dua jenis cheating ya. Ada dua jenis cheating kalau untuk cowok. Yang nomor satu, cheatingnya tuh karena nafsu. Nomor dua, cheatingnya itu karena perasaan. Cheatingnya tuh karena perasaan. Nah, kalau perasaannya tuh udah kompromi ya, dan itu pilihan. Kalau nafsu tuh kayaknya banyak aja cowok yang buat kayak gitu. Ya, so aku nggak mengatakan yang benda itu benar ataupun benda itu salah. Salah lah. Ya, cheating is cheating. Pasti salah. Cuma ya begitulah. Sifat lelaki itu memang gitu. Bila udah sukses, udah siap, kelihatan steady, akan ada banyak yang mau. Right? Akan ada banyak yang mau. Jadi yang mereka yang late bloomer nih biasanya sangat mudah diperdaya oleh orang yang ya menggunakan pelbagai taktik lah. Untuk menaikkan keinginan. Itu aja. Nah, jadi untuk cowok-cowok jangan late bloomer ya, Pak ya. It's not a solution because at the end of the day
gimana lu mau prepare gitu? Emang ada program untuk mengena, Nggak ada sih sebenarnya. menjauhi perselingkuhan? Nah, ini teknik-teknik cewek nih. Kayak itu hanya Ya. pilihan sih yang mau dipilih atau enggak, intinya balik lagi ke pilihan sih. Hmm. So gitu aja. So I mean, nanti manusia tuh nggak sempurna. Menurut saya movie itu bagus daripada segi psikologinya. Benar-benar sebaik-baik, ini moral lah daripada movie itu untuk saya. Sebaik-baiknya manusia kalau diletakkan dalam persekitaran yang salah dan akan ada kompromi, kita tuh ada kebarangkalian besar untuk terjebak. Itu aja. Oke, setuju. Dinda, pesan moral dari filmnya apa yang Dinda bisa ambil? Kalau dari aku intinya laki-laki jaga nafsunya aja lah. Udahlah, jaga nafsu aja lah, karena kayak ya itu kan emang ada beberapa kasus yang memang terlihat gitu kan kalau dari film tuh kayak yang pakai celana pendek, pakai tank top, yang cuman handukan doang. Ya dijaga aja lah nafsunya lah. Ingat udah punya istri gitu. Jadikanlah istrimu udah jadi ladangmu gitu ya. Jangan cari ladang yang lain gitu ya. Oke, jadi menarik ya, beberapa POV kita ngebahas tentang film Ipar Adalah Maut ini, dan juga ada beberapa pesan moral yang sebenarnya banyak pesan moral sih yang bisa kita petik dari film ini. Oh, ada satu lagi kesannya. Invest dalam kosan, karena banyak kosan pasti laku, Oh, iya. karena banyak orang bakal dihalau daripada keluarga. Hasil kesan movie ini, belilah properti. Perbanyak properti ya, Pak. Dan ini pelajaran untuk orang tua juga kan, jangan menyuruh anak perempuannya tinggal sama kakak perempuannya yang udah menikah ya. Jadi jagalah keluargamu, jagalah dapurmu, ya udah jangan kasih space untuk orang lain siapapun itu, mau itu keluarga atau siapapun itulah intinya gitu ya. Nah, jadi properti-properti di luar sana, terutama kos-kosan juga bakal Bakal laku laris keras ini nih mah. over next 2-3 bulan nih. Nah, banyak yang dihalau keluar nih. Oke, salah satu isu juga yang menarik Pak terkait pernikahan. Bukan hanya perselingkuhan, ternyata salah satu fenomenanya orang menikah juga karena suatu keuntungan. Karena banyak orang berpikir bahwasanya pernikahan itu adalah transaksional gitu. Banyak juga cewek-cewek berpendapat bahwasanya ya aku mau cari cowok yang mapan. Otomatis kan di situ secara nggak langsung niat dia bernikah di awal bukan karena pure untuk suatu membangun keluarga, karena faktor agama gitu kayak. Jadi kayak dia lay on dengan settle of ekonomi atau settle of finansial. Nah, kalau misalnya melihat fenomena yang seperti ini, merit with benefit gitu Pak, itu bisa dibenarkan atau enggak? I think menurut saya nggak ada marriage yang nggak ada marriage without benefit ya. Pasti ada ya. Cuma banyak orang tuh confuse cinta dengan nafsu. Mereka pikir itu cinta, tapi sebenarnya nafsu doang. Kalau personally Bapak membedakan antara cinta dengan nafsu gimana? For me, aku nggak percaya konsep cinta. Ya, so for me, I always tell people daripada segi pernikahan ataupun relationship tuh, pertama kali yang perlu tahu daripada pasangan tuh kenapa sih orang ini ngerti agama nggak? Nomor 2, ngerti nggak tanggung jawabnya sebagai istri ataupun sebagai suami. Nomor 3 itu baru cerita pasal cinta. So for me, cewek tuh mau nikah karena apa? Protect, provide ya. Dilindungi dan dinafkahin. Itu memang daripada dulu. Ya, kalau dulu tuh zaman marriage for love ini konsep baru ya. Cuma berlaku dalam 50-100 tahun aja. Yang sebelumnya, sebelum ini people don't marry for love. Anak cewek tuh dinikahin supaya dia bisa dilindungi daripada Iya. masuk kepada peperangan, diperkosa gitu kan, jadi mangsa perang gitu. Mereka tuh dinikahin untuk dapat perlindungan semata-mata. Mayoriti orang yang menikah 100 tahun lepas tuh nggak kenal suaminya. Kali malam nikah itu. There's no such thing as a concept for love. Everyone marriage for a benefit. Untuk cowok, benefitnya apa? Menyambung zuriat. Namanya bisa disambungkan gitu kan, surname-nya bisa dibawa ya. Dan of course
sebagai cowok tuh kan kita kan ada keperluan daripada segi seksualnya gitu. So, itu. Jadi emang ada cewek yang mau nikah dengan cowok yang nggak ada apa-apa, nggak bisa kasih nafkah, malah lu juga perlu melindungi dia. Aduh, Kalau ada orang ganggu lu, ya dia Kayak- lari di belakang. Emang mau? Nggak mau kayak kan? nggak mau sih Pak, karena Iya. kayak kalau dari aku pribadi memang aku tuh ngeliat diri aku dulu gitu. Karena menurut aku udah settle nih, aku udah siap dengan segala hal. Ya pasti nggak mau nutup kemungkinan kalau aku pengen mencari pendamping yang memang lebih dari aku. Entah itu dari sisi apa. Tapi bukan berarti kita nggak saling melengkapi sih ya Pak. Jadi memang aku percaya banget juga konsep manusia itu juga nggak ada yang sempurna. Jadi kayak misalnya mungkin di dalam beberapa kasus di keluarga aku ada beberapa yang mungkin memang lelaki ini baik tapi dari segi finansial kurang. Oke, kita sebagai perempuan finansial oke, berarti kita mengisi kekosongan itu. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak memang harus saling mengisi satu sama lain sih. Jadi ya tetap aja konsep merit with benefit memang benar adanya karena menurut aku dua-duanya itu menikah ada kebutuhan yang pengen disatuin gitu. Sekarang trennya itu merit with benefit itu lebih ke sisi transaksionalnya gitu Pak. Jadi orang sekarang lebih membenarkan istilahnya stereotip yang sudah istilahnya stereotip yang sudah dibenarkan lah. Bahwasanya ya lo mau hidup lo terjamin ya udah cari aja pria mapan atau ya merit aja gitu. Kalau tadi kan unsur merit tadi kalau misalnya Bapak bilang harus ada faktor agama, ngerti tanggung jawab. Tapi kan nggak harus terlalu transaksional seperti itu gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang berpendapat seperti ini, gimana menurut Bapak gitu? Masing-masing. Hmm. Tapi Apakah ini bisa dibenarkan gitu? kalau bilang nggak bisa dibenarkan, emang orang kan berhenti? Enggak juga kan. Jadi menurut saya itu terserah masing-masing. Cuma seperti yang kita omongkan sebelum ini, apa aja pilihan kita tuh kena pahami ya. Apa cost dia? Apa harganya? Nah, lu mau cari cowok yang mampan, ganteng, ada karismanya kuat semua itu. Emang lu cuma satu-satunya cewek yang mau cowoknya kayak gitu? Ada berjuta orang yang juga maunya kayak gitu. Nah, lu cari orang yang kayak gini, kan orang ini orang yang cowoknya, contohnya lah, maybe aku udah sampai ke level aku web financial, alhamdulillah oke. Udah ada pengalaman dia pernah nikah juga, kan? Kayak banyak yang udah siap gitu kan. So, emang cuma lu aja yang mau orang yang kayak gitu? Enggak kan? Jadi persaingannya pasti banyak gitu. Right? So, bila persaingannya banyak itu, jangan jadi mental nanti. Jangan nanti balik-balik kuatkan imannya sebagai cowok, kuatkan imannya sebagai cowok. Enggak dong. Gini ya, aku tuh selalu berpendapat ya. Kalau lu cowok dan lu setia, lu bukan cowok yang baik. Bu, Pak, lu cowok, lu setia, lu nggak cowok yang baik. Oke, jadi kapan cowok dikatakan baik menurut Bapak? Bila lu cowok, lu ada banyak pilihan. Dan pilihannya ngejar-ngejar, menggoda-menggoda, dan lu pilih untuk setia, itu baru baik. Oh, oke. Karena pilihan lu banyak, dugaan lu banyak, dan lu pilih. Aku nggak mau lihat semuanya. Ya, aku cuma lihat gini. Nah, if lu nggak ada pilihannya, lepas lu setia, apa yang susahnya dong? Memang nggak ada yang mau. Benar nggak? Nah, cewek kan juga sama. Emang yang cantik itu cuma ada satu orang aja yang mau yang cantik. Semua orang mau. Kan semua orang mau. Dan itu kan jadi pilihan dia. Untuk mainnya sama satu cowok ataupun mainnya sama banyak-banyak cowok. Ya. Hari ini kalau aku lihat di Instagram aku tuh banyak sekali cowok yang bilang, "Oh, love language aku adalah transfer uang." Waduh. Nah, itu Karena dia Iya, cantik. iya, iya. Oke. Karena dia cantik, she know she's hot. Tapi itu benar. Menurut Bapak itu benar. Enggak. Dia akan dapat cowok yang melihatnya tuh benar-benar sebagai transaksi. Lu cantik, muda sekarang, oke, cowok tuh bisa royal sama lu. Tapi lu kan cuma mempergunakan dia untuk uang. Emang dia sebodoh itu? Orang yang ada uang tuh emang bodoh semuanya? Enggak kan? Mereka juga tahu.
lu cuma gunakan gua untuk uang saat ini, dan gua tuh gunakan lu untuk badan lu, untuk keremajaan kecantikan lu saat ini. Udah sampai 28, 29, udah gendut, Ditinggal udah ya. tua, aku cari yang baru. Karena lu bukannya mau gua karena gua daripada awal. Lu memang datang ke gua tuh karena uang. Jadi aku kasih uang, lu kasih kecantikan dan kemudahan ataupun keremajaan lu. Nah, it's a transaction ya. Tapi pastinya yang akan dibilang jahat tuh pasti cowok. Padahal yang buka gerbangnya itu cewek apa ya? Karena lu yang pilih maunya cowok yang kayak gini daripada awal. Ya. Dan setiap pilihan kita tuh pasti ada harganya. Itu aja. Right? Kalau aku pernah nih ngomong sama orang nih. Aku kenalnya waktu umur 26 gitu kan. Cantik. Model masuk TV dan apa semua tuh. Sekarang umurnya udah 30, 31. Belum nikah-nikah lagi. Dibilangnya nggak ada cowok yang baik. Bilang cowok semua jahat. Mau badan aja. Aku ngomong, emang iya? Emang lu sebaik itu? Kasih kan? Karena kalau lu mau orang yang baik, pasti banyak yang mau. Tapi lu nggak mau sama dia karena dia nggak siap financialnya. Nggak cukup. Dia nggak bisa kasih lu kemewahan yang lu mau. Kayak teman-teman lu mau travel ke Bali tiap bulan. Mau nggak kerja tapi ada uang ngapi-ngapi tiap hari. Habis-habiskan uang. Kan? Orang yang bisa mampu kayak gitu kan dikit. Cowok yang udah sampai ke level itu sangat sedikit. Jadi hari ini kalau kita tuh study ya, dating apps ya, 80 to 90% of cowok dalam dating app tuh nggak ada yang mau sama mereka, nggak ada yang mau keluar sama mereka. 80% of cewek semuanya target yang top 20% aja. So yang ini pilihannya terlampau banyak, jadi nggak mau nikah. Ngapain mau nikah? Pilihan aku tuh unlimited. Banyak banget ya kan. Ya, melainkan again, udah ngerti agama. Sampai kapan mau zina? Jadi nikah. Right? But kalau agamanya udah nggak ada, tanggung jawabnya nggak ada, jadi kayaknya gitulah. My love language transfer uang. Act of money. Act of Ada money. money. Yeah, not act of Iya. service. Act of money. Act of money. So banyak cewek tuh biasanya suka play victim, terutamanya. Udah nyari Waduh, cowok-cowok waduh, yang kayak waduh. uang tuh, yang banyaknya uang, lepas tuh ditinggalkan kepada yang lebih cantik, yang lebih muda, ataupun ya kejelekan lu udah jelas gitulah. Cowok tuh kayak lama-lama juga ngapain aku mau dipergunakan kayak ATM gitu lah. Maksudnya lu cuma sayang gua kalau lu belanjain. Emang ada orang yang sampai kapan-kapan nggak kisah, aku cuma dipergunakan doang, aku nggak apa-apa, aku aman aja kok. Suka dipergunakan, nggak ada. Tapi kan tadi Bapak bilang ada timbal baliknya gitu loh, Pak. Cewek meminta uang, tapi tadi kita sebagai cewek balikinnya itu dengan kecantikan, meremajakan. Itu kan sebuah transaksional secara tidak langsung. Benar atau enggak sih? Iya. Iya, fair berarti No, menurutku. it's not a fair exchange. Sebab uang tuh masih uang. Kecantikan dan keremajaan lu tuh nggak kekal. Uang juga bisa habis, Pak. Kan bisa dicari. Lu bisa cari balik. Umur yang 23 tuh enggak kan? Iya Once you pass to sih. 35 tuh udah. Tapi ada loh Pak beberapa cewek yang mempergunakan uang itu ya buat mempercantik diri. Itu salah satu pertukaran gitu loh. Jadi kayak cowok ngasih duit ke kita ya kita untuk membuat si cowok ini stay sebagai ATM kita ya kita menggunakan uang itu buat mempercantik diri kayak perawatan, entah kencengin ini, gedein ini ya itu salah satu hal yang timbal balik juga bukan? Menguntungkan juga buat si cowok kayak, "Oh, pacarku apa ini cantik juga ya," gitu. Tapi kan niat berhubungan daripada awal tuh udah salah. Ya kayak yang kita bahaskan tadi kan, Aris dengan Rani. Kan niat daripada awalnya tuh udah salah. Gimana kuat pun jodohnya, niatnya udah salah. Emang kebarangkalian untuk nikah tuh zero. Karena dari awalnya tuh perhubungannya itu udah salah. Bermula di langkah yang salah. Lu mau cantik,
nggak kisah perangainya sejelik apa, udah tidur sama beratus cowok, nggak kisah. Yang penting cantik, itu gede, ini gede, right? Nah, aku tahu aku tuh jelek. Aku tuh menteri umurnya 50, aku tahu aku tuh jelek, nggak ada yang mau aku, melainkan aku buang uang. Benar nggak? Oh, Ya? Jadi banyak orang tuh memang benar-benar menggunakan shortcut apa yang ada. Ya, cowok yang mempunyai uang dan pangkat ataupun power, ya menggunakan itu untuk mendapatkan cewek. Dan cewek yang cantik tuh menggunakan kecantikannya. kecantikannya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Betul. Kehidupan gitu. Aku tuh pernah baca quote gitu. Orang yang benar-benar mengerti betapa kejamnya dunia ini adalah cewek yang nggak cantik dan cowok yang nggak ada apa-apa. Karena untuk mereka dunia ini terlalu kejam, terlalu nggak ada yang lihat mereka. Sama, yang cantik itu satu, yang mau kejar dia 100. Hmm. Emang dia nggak akan jadi materi kalau gitu. Iya. Ditawar gitu kan. Pilihan akhirnya pasti materi yang paling menang ya, Pak. Nggak, kan terserah orangnya. Kan bisa di ngomong ya, iman lu Iya. kuat lah, iman lu kuat. Tapi 100 orang yang offer kayak gitu emang bisa. Emang bisa. Emang kita sesempurna itu, right? Sama juga dengan cowok, right? Tapi at the end of the day, macam yang lu ngomong tadi tuh, Hmm. kalau udah ngerti agama ya udah, habis di situ. Karena kalau kita tuh mengharapkan keadilan di dunia itu nggak ada ya. So for me simple aja. Macam aku tuh kan, oh, I'm Muslim ya. Pada mereka yang nggak tahu mungkin karena muka aku tuh kayak ya, udahlah apa-apa aja kan. Confused ya orangnya. Tapi aku tuh Muslim. Nah, teman-teman aku kan bilang properti ya, teman-teman aku semuanya Cina. Mereka tuh selalu ngomong, Faisal, lu ngapain mau nikah? Lu udah keren, namanya udah ada, uangnya udah ada. For what? Merit? Jangan bro. Semua teman-teman aku yang Cina tuh kayak gitu. Nggak ada satu pun bila aku ngomong aku mau nikah lagi tuh, mereka tuh menggalakkan aku nikah. No bro, jangan. You stupid fuck. Jangan bro. That was the biggest mistake. Kan semua orang ini udah nikah ya. Nah, orang yang udah nikah yang ngomong pada aku kayak gitu. Waduh. Bukan yang single. Right? Peringatan No itu, Pak. bro, jangan bro. Don't be like me. Nah, tetapi aku balik kepada mereka. Bro, aku nggak rasa aku tuh jahat. Aku nggak rasa aku tuh jahat. Tapi kalau aku nggak nikah, aku pasti masuk neraka. Aku Oke, nggak rasa aku tuh deserve masuk neraka. Jadi the only way aku bisa hidup tanpa dosa tuh is bernikah. So aku nggak percaya konsep cinta, tapi aku percaya konsep tanggung jawab, ngerti agama. Karena orang yang paham tanggung jawab, ngerti agama, pasti nggak akan berlaku jahat kepada pasangannya. Oke. Ya, cewek yang ngerti agama, ngerti tanggung jawab, pasti nggak akan emotionally bully suaminya. Ya, karena orang yang ngerti agama dengan tanggung jawab tuh, menurut aku ya, pernikahan tuh bakal indah karena mereka tuh mau membuat sesuatu untuk pasangannya supaya bisa dapat pahala. Pernikahan itu ibadah, Ya, beautiful iya. ya daripada segi konsep itu. Nah, sebagai manusia kita bisa buat silap, tapi kalau kita tuh melihat perhubungan dan pernikahan itu sebagai konsep, ya aku mau berbakti lah kepada Allah dan cara untuk dapat pahala itu dengan melayan istri aku dan anakku dengan baik-baik. Ikhlas kan? Dari Ikhlas. situ emang nggak ada benefit. Itu kan merit with benefit juga. Aku mau merit karena mau masuk surga dong. Iya, betul. Oh, jadi nggak ada Benefitnya orang yang mengarah kayak kembali. ikhlas gitulah. Nggak, ya nggak mengharapkan sesuatu. Semua orang tuh mengharapkan sesuatu daripada merit. Cuma soalnya tuh, apakah apa yang lu harapkan tuh sebenarnya selari dengan keperluan agama ataupun keperluan dunia aja. Nah, kalau apa yang lu harapkan tuh selari dengan keperluan dunia, kayaknya sampai umur 35 juga lu nggak akan bahagia. Hmm. Karena lu akan pasti cari pasangan yang kayak gitu juga. Dan dunia ini nggak akan habis. Lu hari ini paling cantik, Iya.
emang tahun depan dia nggak akan ketemu yang lebih cantik dari lu. Dia bisa beli lu menggunakan uang. Siapa lagi yang dia nggak bisa beli menggunakan uang? Bukan dia bodoh. Bagi zaman sekarang gitu ya Pak ya. Everyone is practical. So, jadi kalau mulanya tuh udah salah, niatnya salah gitu kan. Jadi for me terserah masing-masing sih. Oke, so married with benefit berarti fine ketika memang lo berdasarkan agama dan lo paham tanggung jawab sih. Poinnya itu ya. Nah, oke mungkin sekian podcast kita hari ini. Cukup seru. Tadi udah ngebahas tentang POV terkait film Ipar Adalah Maut dan juga kita udah ngobrolin nih tentang stereotip-stereotip orang yang menikah demi keuntungan dan pastinya juga kita udah mendapatkan beberapa insight lah. Tapi jangan sampai teman 1% Club salah menangkap ya. Married with benefit again it's fine tapi tetap harus lo dasari dengan agama dan lo harus paham tanggung jawabnya gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton podcast kita dan sampai ketemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. See you on the next topic dan jangan lupa juga dukung channel kita dengan like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Terima kasih, bye. 1,